Teman-teman mahasiswa sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini, ya teman-teman. Perkenalkan, saya Farisa Maulina Amo yang akan memandu jalannya seminar kita pada pagi hari ini. Sebuah kehormatan ya teman-teman bagi saya untuk membersamai teman-teman semua dalam seminar inspiratif dengan tema IPK Tinggi Bukan Mimpi, Kiat Sukses Meraih IPK Tinggi dan Karir Cemerlang. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Subekti Nurmawati MSI, Ketua Program Studi PWK Universitas Terbuka Ibu Vita Elisha STMSC PhD, dan Bapak Ibu dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta teman-teman mahasiswa dan alumni yang saya banggakan ya. Nah, kita sudah di sini sudah hadir bersama kita ada dua narasumber ya teman-teman. Ada dua narasumber yang sudah hadir yang merupakan sosok luar biasa yang akan berbagi kiat dan pengalaman mereka. Ini mungkin sudah hadir bersama kita. Mereka adalah alumni program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Terbuka. Angkatan 2020, aduh masih pada muda nih ya 2020. Ya. Saya lupa kalau saya angkatan 2008 ya. Nah, yang teman-teman yang hadir di sini ini merupakan alumni yang telah berhasil meraih prestasi akademik yang luar biasa. Ya, mari kita sambut ya. Yang pertama sudah hadir Saudari Ona Rianjani SPWK. Ya, selamat pagi Mbak Ona. Ya, jadi Mbak Ona ini adalah contoh ya teman-teman ya. Contoh nyata nih kalau yang namanya keterbatasan waktu gitu ya itu bukan penghalang untuk berprestasi. Nah, selanjutnya ada juga em, Mas, aduh saya manggilnya apa nih? Mas apa Bapak gitu ya? Mungkin saya manggilnya Mas aja ya, biar kelihatan lebih muda, itu terdengar lebih muda. Yang juga sudah hadir ya bersama kita Mas Muhammad Firhan Valerian SPWK. Beliau ini adalah mahasiswa penuh waktu dan penerima beasiswa yang lulus dengan IPK 3,96. Namun sebelum kita kenalan lebih lanjut, kita akan lanjut dulu ke ya acara pada pagi hari ini dengan yang pertama adalah kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Subekti Nurmawati MSI. Kepada Ibu, apakah sudah hadir bersama kita? Selamat pagi Ibu. Ya, selanjutnya suaranya masih belum kuat Ibu. Sudah terdengar suara saya, Mbak? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya sambutan akan diberikan oleh Ibu Dekan kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi PWK, Ibu Vita Elisha PhD, para dosen program studi PWK, serta para alumni dari program studi PWK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Bumi Tala seri yang ketiga, di mana ini adalah satu forum bagi para alumni program studi PWK yang telah berhasil menyelesaikan studinya dalam beberapa waktu melalui perjuangan yang tentunya tidak mudah para mahasiswa, para alumni. Nah, juga yang saya hormati juga narasumber yang hadir pada pagi hari ini dari alumni program studi PWK, mudah-mudahan dapat menginspirasi para alumni juga, dan momen ini diharapkan bisa menjadi pengikat tali silaturahmi antara para alumni sehingga nanti ketika berkiprah di masyarakat bersama-sama dengan para alumni dapat saling mendukung, saling mensupport terhadap karir dari para alumni tersebut.
Sehingga dan juga kami terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan bimbingan selama ini kepada para mahasiswa sehingga berhasil menyelesaikan studinya. Dan sekali lagi selamat kami sampaikan atas nama fakultas kepada para alumni yang mungkin kemarin belum sempat bertemu karena ada beberapa hal sehingga kami tidak bisa mengkondisikan untuk sebuah pertemuan kepada para alumni. Namun yang pasti dukungan kami tidak berhenti sampai di sini, namun juga akan berlanjut dalam wadah Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Jadi mudah-mudahan para alumni juga sudah bergabung di Ikatan Alumni dan lebih sempit lagi Ikatan Alumni Program Studi PWK juga dapat giatkan sehingga nanti komunikasi yang sangat kondusif di alumni di antara alumni program studi PWK akan terjalin dengan lebih baik lagi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Sukses selalu. Sekali lagi juga kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Nurmawati, Ibu Dr. Nurmawati. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin diharap mengambil sikap sempurna. Baiklah teman-teman. Nah, kita akan mulai ya teman-teman. Gimana sih kita akan mulai conversation ya. Cakap-cakap kita bersama dua narasumber kita di kegiatan Bumi Tala pagi hari ini. Namun sebelumnya teman-teman perlu mengetahui bahwa sebenarnya apa tujuan dari kegiatan Bumi Tala kita pada pagi hari ini. Seperti teman-teman ketahui bersama bahwa salah satu tujuan utama dari kegiatan Bumi Tala yang diselenggarakan oleh Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ini merupakan ajang silaturahim dengan para alumni ya, sehingga diharapkan akan membuka peluang kerjasama dengan penyerapan lulusan PWK UT di dunia kerja nanti, dan juga bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi antar alumninya ya. Kita bisa mencari partner kerja bahkan ya melalui jejaring alumni dari universitas terbuka. Nah, seperti saya sampaikan tadi teman-teman, sudah hadir bersama kita dua orang narasumber. Mungkin saya akan kenalan dulu nih dengan yang Mbak Ona ya teman-teman. Ini Mbak Ona. Saya manggilnya Mbak ya, Mbak Ona Rianjani SPWK, merupakan alumni PWK UT angkatan 2020, lulus dengan IPK 3,98. 3,98 ya, yang kini berprofesi sebagai ASN. Ya, Mbak Mbak Ona ini menjalani kuliah sambil bekerja
dan rumah tangga. Teman-teman bisa ngebayangin ya gimana kegiatan sambil kuliah. Nah, narasumber yang kedua adalah Mas Firhan Valerian SPWK, alumni PWK UT angkatan 2020, lulus dengan IPK 3,98 ya, 3,98. Oke ya, 3,98. Semoga yang kalau ada teman-teman mahasiswa yang hadir agak-agak termotivasi ya mendengar angkanya 3,98 gitu ya. Dan saat ini waktu Mas Firman ya merupakan mahasiswa penuh waktu dan penerima beasiswa. Kini bekerja sebagai franchise and marketing support di CV Genso Berkah Jaya. Oke, ini kita sapa dulu. Halo Mbak Rena. Mbak, iya sama manggilnya apa nih Mbak? Reina kayaknya lebih cantik gitu ya kedengarannya. Saya panggilannya Ona, Ibu. Ona, oke. Apa Daripada saya saja. panggilnya Ona ya, kayaknya lebih enak gitu sepertinya. Oke, selanjutnya ada Mas Firhan. Iya, Bu. Oke, mungkin dari Mbak Ona bisa menyapa dulu ya teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kemudian Mas Firman. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Um, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dekan, ya, Ibu-Ibu dosen, juga para alumni, Mas Firhan, juga para Bapak Ibu atau Mas Mbak atau adik ya, yang masih aktif di perkuliahan PWK. Perkenalkan, nama saya Ona, alumni tahun 2020, alumni PWK. Tapi tahun itu cuman sepertinya muda untuk saya, untuk dilihat orang. Tapi sebenarnya saya ini sudah usia usia saya 40 tahun. Eh, dan ini apa? Saya sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang putra. Asli saya dari Surabaya, tapi saya eh, bekerja ditempatkan di Sumeneb, jauh. Eh, Mungkin itu saja ya, Ibu ya. Selanjutnya Mas Mas Firhan disilakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. pagi. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Akhirnya bisa bertemu lagi. Ini saya Mbak, kalau lihat Bu Farisa jadi kayak mau paparan studio. Jadi oke. selamat pagi Bu Selamat Nurma, Bu Ulul, Bu Vita. Semoga dalam keadaan sehat selalu, teman-teman alumni PWK, juga teman-teman mahasiswa ongoing, juga Mbak Ona, salam kenal Mbak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhan Valerian. Saya adalah alumni PWK UT tahun 2020. Saat itu saya adalah salah satu penerima beasiswa bidik misi. Kalau asal saya asli Turen, Kabupaten Malang. Mungkin demikian Bu Farisa. Oke ya, ini teman-teman mahasiswa dan hadirin sekalian kita sudah mendengarkan perkenalan dari dua narasumber kita. Mungkin kita akan mendengarkan di sepanjang sesi ini tentang bagaimana perjalanan teman-teman mahasiswa yang dengan segala kegiatannya mampu menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat memuaskan ya. Mungkin kita ke Ibu Ona dulu, ke Mbak Ona dulu ya. Aduh, nggak enak gitu kalau manggilnya Mbak jadinya malah ya setelah perkenalan. Saya manggilnya ibu aja deh ya, teman. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Mbak aja Aduh, ya. Ona juga nggak apa-apa, Ibu. Oh iya. Oke, mungkin kita akan bertanya ke Mbak Ona ya tentang pengalaman ya, bagaimana pengalaman Mbak selama kuliah sambil bekerja dan mengurus rumah tangga. Kayaknya itu kalau bagi ibu-ibu baru ya, ibu-ibu muda yang baru mendengar kuliah sambil ngurus keluarga itu jadi sebuah apa gitu ya tantangan. Tapi bagaimana Mbak Ona sendiri mampu menjalani itu dengan sangat baik? Nah, iya. Memang awalnya itu saya juga sempat ini ya, pesimis. Soalnya kan kalau udah kerja, udah punya anak itu males biasanya kerja. Terus saya dapat info dari teman-teman, itu ada kuliah yang fleksibel, bisa di rumah, nggak perlu
izin dinas, izin apa kuliah, kan harus ngurus-ngurus itu. Jadi saya eh, ingin coba terus didukung sama keluarga juga. Terus eh, dulu waktu diterima ASN itu awalnya saya apa, ijazah saya itu D3. Kemudian karena namanya ini ya, kalau sudah bekerja ini kan yang dicari itu untuk naik kelas gitu ya, Iya. naik kelas. Jadi saya ambil di UT itu S1. Kemudian alhamdulillah bisa kuliah sambil bekerja, bisa mengurus anak juga ya. Eh, di UT saya pilih PWK karena tertarik ya dan berhubungan dengan pekerjaan saya di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pengalaman saya itu hmm, ya ini ya Pak, pasti banyak drama, banyak drama, banyak mood naik turun. Tapi em, saya itu gini, kalau sudah kita sudah memilih sesuatu itu harus dinikmati. Jadi apa yang sudah menjadi pilihan kita itu harus dinikmati supaya menjadi mudah. Jadi ya kalau memang kita pilih kuliah di tengah kesibukan, saya berusaha dinikmati aja prosesnya. Kalau saya pribadi nih ya, di awal-awal pelajaran dulu, gimana sih saya pelajari dulu? Gimana sih modelnya kuliah online itu seperti apa? Jadi misalkan saya pelajari dulu apa, alurnya gitu. Lama-lama juga sudah terbiasa. Jadi ada modul, ada diskusi 1 sampai 8, ada tugas. Cuman yang agak terkejut itu ketika studio itu, karena nggak membayangkan sebelumnya kalau studio itu harus survei gitu. Tapi alhamdulillah ya, ini apa bisa saya lalui semua. Alhamdulillah. Terus kalau ini ya, biasanya tugas-tugas itu ya saya kerjakan di weekend, di Jumat sore, Sabtu Minggu. Jadi kalau pulang di pulang ke rumah itu sore ya alhamdulillah sudah fokus sama anak-anak sama keluarga itu ya. Kecuali kalau mau ujian tuh mungkin harus ini apa eh, malamnya belajar atau misalkan ngerjakan studio itu kan mesti sampai malam bahkan dini hari itu mesti kita ngelembur untuk ngerjakan laporan itu. Ya mungkin itu saja Bu. Jadi memang sebenarnya sudah terdengar ya, sudah kita bisa ada gambaran ya teman-teman mahasiswa sekalian, teman-teman alumni juga bagaimana sih struggle seorang ibu rumah tangga yang bekerja dan juga kuliah gitu. Dan tadi saya mendengar ya Mbak ya, ada drama-drama gitu. Itu apakah drama-drama yang terjadi itu menjadi tantangan ya, tantangan yang paling berat dan bagaimana sebenarnya Ibu mengatasi dramanya gitu. Hmm. Jadi tantangan yang paling berat itu selama kuliah eh, saat saya ujian mungkin ya. Kalau diskusi sama tugas sih saya sudah ngikuti alurnya saya kerjakan. Kalau diskusi pagi mungkin atau malam, kalau tugas itu weekend gitu. Tapi kalau pas ujian itu pas mungkin pas ujian atau pas studio itu agak berat memang. Jadi kalau ujian itu kan memang menyempatkan waktu khusus untuk belajar ya. Terus kalau studio itu juga eh, harus ini ya meluangkan banyak waktu, tenaga juga. Jadi kalau misalkan yang tantangan terberat itu kalau misalkan ini saya ujian, lagi studio, terus anak-anak juga ujian. Soalnya saya itu yang ngajarin anak-anak saya sendiri. Anak-anak nggak ikut apa eh, les atau apa enggak. Saya memang ini ngajarin sendiri. Terus belum lagi kalau anak-anak sakit itu ya. Jadi ya itu tantangan terberat saya itu di rumah tangga. Kalau di kantor itu masih bisa di ini apa? Masih bisa diatasi ya. Nggak berat, nggak terlalu berat.
Tapi alhamdulillah ya saya bersyukur bisa dilewati. Caranya mungkin ya harus bagi waktu, terus juga harus ikhlas ya. Memang sudah pilihannya. Jadi mana yang harus diprioritaskan, didahulukan gitu. Ya selebihnya berdoa, semoga Iya. dimudahkan. Jadi teman-teman bisa dijadikan pelajaran bersama ya bahwa kuncinya adalah kalau kita sudah memilih ya, kita sudah memilih akan menempuh itu maka kita harus menyelesaikannya dengan baik dan tetap mempertahankan progres yang baik. Nah, ini sangat relatable ya kalau bahasa anak zaman sekarang relatable dengan kehidupan kita ya. Nah, itu kalau dari perspektif ibu rumah tangga. Nah, coba kalau kita akan ke Mas Firhan ya sebagai mahasiswa full time yang penerima beasiswa ya apa tantangan utama masih terkait tantangan utama kayaknya hidup penuh dengan tantangan ya tantangan utama yang Mas hadapi ya selama menempuh kuliah di UT ya Ya, silahkan. baik, Farisa. Memang kalau tantangan utamanya itu yaitu bagaimana kami bisa tetap konsisten dan tentunya berkomitmen ya. Konsisten agar nilainya tetap stabil karena kami adalah mahasiswa itu ya Bu ya, penerima beasiswa. Memang yang memang kalau mahasiswa penerima beasiswa ini dituntut untuk memiliki prestasi akademik yang baik. Kemudian juga komitmen ini juga sangat penting Bu. Apalagi ini ya, saat itu pandemi ya. Kita kan tahun 2020 masa pandemi, jadi ada tantangan tersendiri. Jadi kita harus punya komitmen untuk menyelesaikan studi hingga tuntas. Apalagi saat itu ini Bu ya, apa program PWK ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Jadi sebelumnya nggak tahu PWK itu apa. Seperti itu. Kalau dulu rencana awalnya ngiranya dulu KIP-nya itu manajemen. Terus muncul PWK, terus saya cek di Google, oh ternyata kayaknya asik jurusan ini. Terus akhirnya ya masuk tadi Bu. Seperti itu Bu. Asik ya. Uh, Sometimes di awalnya kita memang saat mengambil PWK itu juga agak-agak terjebak gitu ya. Oh asik, tapi kok agak aneh gitu ya, lain pas udah masuk. Nah, jadi kan saya lihat tuh tadi salah satu tantangan utama adalah menjaga IPK ataupun prestasi dari mahasiswa penerima beasiswa. Bagaimana sih Mas Firhan itu mempertahankan motivasi gitu ya dan komitmen sampai pada akhirnya mendapatkan IPK 3,98 karena kan IPK itu kumulatif ya dari semester 1 sampai semester akhir itu bagaimana Mas Firman mempertahankan motivasi dan komitmen? Ya baik, terima kasih Bu Farisa. Memang satu hal penting ya Bu ya. Ini mungkin bisa ditanamkan juga untuk mahasiswa yang ongoing. Salah satu prinsip yang saya pegang ketika kuliah, bahwa kita itu harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi prinsip ini jadi pegangan saya waktu itu, Bu. Jadi niat saya itu lulus saat itu memang. Jadi apapun yang terjadi nggak akan nyerah. Pokoknya lulus. Saya nggak begitu itu, Bu, mikirin IPK sebenarnya. Seperti itu. Kemudian juga yang sudah saya sampaikan tadi memang harus konsisten. Seperti jangan menunda tugas, kemudian jangan malas membaca modul, manfaatkan waktu belajar di utamanya ya Bu ya di sesi tuton atau web. Dan tentunya kalau mau IPK-nya bagus harus ada strategi Bu ketika menghadapi UAS. Seperti itu Bu Farisa. Jadi ada strateginya ya. Kalau flexing zaman sekarang tuh komitmen harus IPK mah bonus gitu ya. Betul. Iya, agak cukup flexing ya. Selanjutnya kita eh, akan membahas tentang ini ya teman-teman. Strategi akademik dan belajar efektif. Tadi dari Mbak Ona sudah menyampaikan sedikit spill-spill gitu ya. Strategi sebagai ibu rumah tangga bagaimana bisa mengatur waktu. Dan Mas Firhan juga menekankan bahwa kalau yang namanya strategi itu diperlukan gitu ya. Nah, ini juga jadi curhatan banyak dari mahasiswa PWK ya tentang perjuangan akademik. Nah, kalau kita search
ya kita udah tahu bersama ya teman-teman, bahkan ada kerja kelompok yang kadang lebih berat daripada skripsi ya, dan bagai-bagai drama studio, apalagi biasanya kita menyatukan mahasiswa yang tidak pernah sekelompok, tiba-tiba harus berkelompok, terlebih kalau ada gabungan tuh dari mahasiswa UT bagian timur Indonesia Timur gitu ya. Itu semoga kalau ada yang udah pernah merasakan ya. Nah, semua itu kayaknya sudah dilewati oleh Mbak Ona dan Mas Firhan ya, dengan IPK nyaris sempurna. Ya, kita tentunya penasaran. Kalau saya pribadi sangat penasaran dengan Mbak Ona ya, bagaimana bisa memanage. Bahkan tadi saya dengar em, mengajari, bahkan mengajari anak juga ya. Masya Allah banget gitu ya. Nah, mungkin kita akan dengar nih dari Mbak Ona ya, bagaimana lelahnya, gimana teman-teman Mbak Ona dan Mas Firhan itu bertahan di tengah padatnya studio ya, terutama saat kerja kelompok gini. Apakah ada tantangan tidak akur atau bagaimana? Apa sih yang dialami dan bagaimana strateginya terlebih saat teman-teman studio? Silakan Mbak Ona. Ya, terima kasih Ibu. Eh, Alhamdulillah kalau studio itu suka dukanya itu banyak sekali. Saya juga baru setelah masuk PWK baru tahu ternyata di PWK itu ada studio itu ya. Tapi suka dukanya itu bisa dibuat berubah jadi keseruan, keseruan ya. Jadi waktu itu saya cerita sedikit ya, kelompok studio saya ini kan kebanyakan dari Jawa Timur ya, dari UPBJC Surabaya, Jember. Saya kayaknya paling jauh itu saya dan Probolinggo mungkin. Ada juga sih di studio 2 dan 3 itu ada yang mungkin karena nggak dapat kelompok ya, dari luar Jawa juga ada yang dimasukkan ke kita. Terus tapi kebanyakan di studio 1 sampai 3 itu eh, pesertanya mahasiswanya tetap tetap eh, ketemu lagi gitu ya. Mungkin ada penambahan itu 1 2. Tapi ada juga yang tetap. Jadi dari awal itu sudah tahu ya kalau ini pintar di bagian laporan atau pintar di bagian peta gitu. Terus em, karena sebagian teman-teman itu sudah ini ya waktu itu survei ya sudah banyak yang bekerja ya Ibu ya. Jadi waktu itu surveinya diputuskan hari Jumat Sabtu Minggu kecuali yang tugasnya untuk perizinan ya mungkin yang dekat itu yang ngurus perizinan. Nah, jadi saya juga alhamdulillah ikut survei Ibu meskipun ke Surabaya. Jadi saya diantar sama suami, kalian anak-anak juga, saya ke Surabaya. Waktu itu studio 1 2 di Surabaya, studio 3 di Probolinggo. Alhamdulillah Sumeneb Surabaya itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah, ke Probolinggo 8 jam. Jadi ya saya nikmati aja sambil jalan-jalan. Mainnya jauh ya, jauh banget. Ya Mainnya saya sambil juga berlayar. penasaran. Oh, Saya awalnya itu mau nggak ikut survei tapi kok penasaran ya. Kayaknya itu sayang untuk dilewatkan gitu. iya benar Juga sekali ya. kepingin ketemu sama temen-temennya ini. Kayak apa ini? Momen Kak dalam ini ya. kuliah ya, karena Iya. mahasiswa UT itu kan PJJ ya, Mbak Ona. Jadi Mm-mm. kita kadang penasaran siapa sih yang selama ini tuh ketemu di Zoom gitu. Mungkin Iya. bisa jadi kita penasaran juga nih, Mbak Ona sama Mas Firhan tuh penasaran Ibu Ulul tuh yang seperti apa sih gitu ya. Ya, penasaran Iya. gitu. Nah, memang ada ya keinginan untuk mengisi rasa penasaran itu. Mm-mm. Pernah merasa kewalahan nggak Mbak Ona? Misalnya kewalahan terus Iya. tiba-tiba udah nyerah aja ah males gitu, capek. Apakah pernah ada perasaan seperti itu? Ya itu karena teman-teman itu kompak ya waktu itu eh, eh, kita itu sampai bikin kaos kelompok tuh. Kita sampai bikin kaos studio kelompok di studio 3 itu. Kebetulan tuh kelompok saya ada yang lebih senior dari saya. Pak Bowo, Pak Emil, ada beberapa itu yang jadi seru gitu.
kaum Gen Z bertemu dengan apa ini emak-emak dan bapak-bapak. Jadi seru ya. Kalau ada yang galau gitu ya, kalau ada yang galau itu kita itu sok-sokan ini apa? Jadi yang ngademin gitu. Jadi kalau inget-inget studio itu kangen juga rasanya. Jadi yang Jadi momen ya, momen iya, membangun jadi kekompakan juga. rugi kalau nggak menikmati studio itu. Sampai sekarang tuh saya mesti ingat, oh, Masya Allah ya studio itu ternyata kayak gini gitu. Terus ini apa? Yang yang berkesan itu ketika teman-teman itu pada nggak ada kendaraan ya, tapi kelihatannya semangat semangat untuk survei ke Probolinggo waktu itu. Ya kan saya alhamdulillah diantar suami, jadi ayo ikut aku aja. Janjian di terminal. Akhirnya kita berangkat bareng-bareng terus ke Probolinggo itu. Tapi ya itu, yang satunya, oh saya besok mau kerja, saya besok ini. Ya sudah gimana enaknya, ayo berangkat dulu nanti pulangnya ini apa, urusan belakangan. Itu seru ya, jadi bisa bareng-bareng, terus ini apa, eh, jadi kenal ya. Bahkan pernah ke rumah dosennya juga waktu itu, di Sidoarjo itu, karena ibu dosennya lagi melahirkan waktu itu. Jadinya, ayo jalan-jalan sekalian gitu ya. Jadi ya inilah anu suka dukanya studio itu. Ya kalau ada yang drama ya ada Bu Farisa, mesti ada yang ditelan bumi itu ada. Biasa lah gitu ya, penumpang bayangan tiba-tiba ada nama di kelompok tuh banyak Iya, gitu. heeh. Ya, ternyata dialami juga oleh Mbak Aina, Iya. Mbak Dona Jadi ya ya. anak-anak itu ya kompak gitu ya. Pokoknya kalau kerjakan aktif ya dikasih nilai. Kalau yang kayak nggak aktif gitu ya enggak gitu. Jadi teman-teman itu ini apa kompak gitu Bu alhamdulillah itu. Terus ya sampai sekarang ya ini apa masih kontak-kontakan gitu kalau mau nanya-nanya apa gitu ya. Mungkin yang paling akrab teman studi itu sih kalau temen di diskusi sama di tugas itu cuma tahu namanya aja. Cuma tahu namanya aja. Nggak tahu orangnya yang mana. Cuman oh si Mas Firdan ini rajin nih biasanya ngejak diskusi di awal-awal gitu misalnya ya. Jadi lebih mengenal karakter ya Mbak Wana ya. Ya, Iya. Nah, mungkin kita kalau sepertinya Mas dosen-dosen ya Firhan ada ketemu. mm-mm, Iya, kalau ketemu. dosen-dosen ya ketemu di ini di apa studio itu di apa ketika di paparan studio itu. Itu aja. Ya Oke. kenalannya pas pembahasan sedia ya makanya Mas Hmm. Firhan masih ingat saya ini sepertinya ini baru saya banyak nanya kemarin sepertinya gitu ya. Yang kayaknya ibu nggak puas-puas banget ya. Ya, kita sekarang ke Mas Firhan. Sepertinya ada yang ingin disampaikan ya. Bagaimana Mas Firhan tuh sebagai mahasiswa full time itu pernah merasa, apakah pernah merasa terbebani gitu ya? Apakah semua tanggung jawab studio kok ke saya gitu ya? Nah, atau dan bagaimana Mas Firman mengatur peran ya distribusi pekerjaan dalam kelompok? Silakan Mas Firman. Ya, baik. Terima kasih Bu Farisa. Memang kalau apa ya Bu ya, berbicara studio ini kan studionya sendiri kan intinya kan Bu ya dalam menjalani studi PWK. Bisa dibilang kalau studio ini itu simulasi nyatanya menjadi seorang perencana. Mungkin seperti itu Bu. Di mana kita di studio itu dilatih berpikir, kemudian bekerja sama dengan tim, juga menyusun perencanaan layaknya profesional. Jadi tim ini penting sekali, Bu. Kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Karena teman-teman ini yang menjadi tim kita kan. Jadi harus saling membagi tugas, juga harus bisa memahami itu kemampuan masing-masing anggota. Kalau dari saya, alhamdulillah, Bu, saya tidak itu ya, tidak pernah merasa terbebani. Mungkin meskipun ada teman yang kontribusinya mungkin belum maksimal, itu nanti jadi catatan sendiri untuk tutor. Jadi kami bisa tetap fokus untuk
menyelesaikan studi tadi. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Ona tadi ya, kalau kita harus tahu teman-teman yang bisa peta, bisa laporan mana. Jadi harus bisa pinter-pinter ngatur kelompok. Jadi kita tahu siapa yang bisa analisis ini, biasa bisa menguasai pemetaan, siapa yang bisa kemudian menyusun laporan, kemudian bisa menyajikan data, kemudian sampai layouting di PPT nantinya. Karena banyak sekali Bu yang dibahas di studio. Jadi nggak bisa kalau satu orang one man show ya istilahnya mungkin ya kerjakan sendiri ya. Pasti kewalahan nanti. Seperti itu Bu Farisa. Oke, jadi strateginya sangat nyata ya. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa sini yang hadir, yang lagi menempuh studio nih, perlu nih, patut dicontoh nih, kita memahami kelebihan ya, kelebihan kemampuan anggota kelompok supaya bisa terarahkan dengan baik gitu ya. Jadi jangan biarkan ada penumpang gelap ya, yang tiba-tiba plek gitu pas muncul, dapat nilai. Jadi ada strateginya. Sepertinya sudah diterapkan dengan baik ya. Ini teman-teman mahasiswa, ini contoh nyata nih bahwa strategi tadi itu sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Nah, ini saya mau nanya nih kepada Mbak Ona dan Mas Firhan gitu ya. Pernah ya misalnya Mbak Ona atau Mas Firhan tuh ketinggalan ujian atau lupa submit lembar jawaban gitu ya. Lalu ada misalnya ada diskusi tuton yang tidak terisi kah, tugas tuton lupa dikerjakan. Nah, kalau misalnya pernah mengalami hal-hal tersebut itu gimana sih? Mungkin kita mulai dengan Mas Firhan dulu ya. Oh, baik Bu. Pernah tidak mengalami hal tersebut? Pernah Bu. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu kan, waktu pandemi kan sempat THE kan ya Bu ya. Jadi saya THE itu ceritanya sudah mengerjakan ujian, terus kemudian saya futsal. Jadi ujian tadi belum saya submit, jadi saya ngulang Bu. Untungnya masih ada ujian susulan. Kan kalau setelah tahun tersebut itu sudah tidak ada, ujian susulan itu sudah tidak ada. Jadi mau gak mau harus registrasi matkul lagi, ngulang di semester berikutnya. Mungkin ini untuk teman-teman yang masih ongoing juga ya. Jadi jangan sampai lupa submit ya. Sayang ya Bu ya kalau sampai lupa. Kemudian juga saya pernah Bu, waktu waktu UTM, ujian tatap muka itu saya salah lokasi ujian. Jadi di kartu ujian saya itu tulisannya itu di kabupaten ya, Kabupaten Malang, tapi saya ujiannya ikut kota. Jadi nama saya tidak ada di situ di lokasinya. Tapi alhamdulillah ada staf UT Bu ya, staf UT Malang minjemin saya sepeda. Jadi saya habis dari kota langsung ke kabupaten. Mungkin 1 jaman Bu. Jadi ngebut. Jadi saya total itu ngerjakan ujian itu nggak sampai 10 menit Bu. Mungkin 6 menitan, 7 menitan Bu. Seperti itu. Terus Sepeda, kemudian, sepeda motor atau sepeda apa nih Mas? Saya ngebayanginnya, oh sepeda. iya itu Bu, salah lokasi ujian. Jadi kan saya bareng kan, ujian di kota itu saya bareng teman saya. Teman saya kan ujian. Pastinya kan kuncinya dibawa dia kan Bu. Jadi kan saya bingung ini pinjam sepeda siapa. Akhirnya dipinjemin staf UT yang jaga itu. Kayak gitu Bu. Kemudian kalau diskusi di e-learning sih saya pernah Bu beberapa nggak ngisi ya. Mungkin karena kesibukan. Tapi untuk tugas saya tidak pernah Bu kalau telat. Jadi insya Allah selalu itu ya, selalu tepat waktu. Saya nggak berani kalau untuk tugas soalnya. Seperti itu Bu Marisa. Cukup, bukan cukup ya, kayaknya fatal juga ya. Tidak, ya saya rasa kalau UTM tuh agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Kayaknya di beda lokasi, masalahnya tuh beda kabupaten kota gitu ya. Oke, saya asumsinya agak dekat ya. Saya berprasangka baik bahwa lokasinya dekat dan bisa akhirnya sampai masih bisa sempat ujian gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman mengenai tadi saya dengar ada kasus THE ya, Mas Firhan tuh Ya, lupa submit. Ini kayaknya pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa sekalian ya. Kalau zamannya Mas Firhan kayaknya 2020 itu pengerjaan THE masih 12 jam kalau tidak salah ya, Mas. betul. Nah, tapi kalau zaman sekarang 6 jam ya. Jadi jangan ditinggal main futsal ya, teman-teman ya.
Ditinggal main futsal, langsung aja registrasi semester depan ya. Oke, kita ke Mbak Ona. Bagaimana? Apakah Mbak Ona pernah mengalami hal serupa atau bagaimana? Jadi silahkan Mbak Ona. Ya, em, alhamdulillah waktu itu kan memang eh, waktunya pandemi itu ya. Mungkin rezeki bagi ibu-ibu seperti saya. Jadi ujiannya itu di rumah. Tapi alhamdulillah dengan begitu saya bisa semakin prepare ya. Kalau Mas Firhan itu ternyata IPK-nya tinggi, menerima beasiswa, ternyata jalannya nggak lurus-lurus amat ya ternyata. Berarti semua orang harusnya bisa dong. Saya juga nggak lurus-lurus amat ini. Rempong saya itu, emak-emak rempong. Alhamdulillah ya mungkin dimudahkan. Alhamdulillah saya nggak pernah ketinggalan ujian. Memang saya prepare banyakkan dari rumah. Cuman semester-semester akhir aja itu sudah nggak ada pandemi, ujiannya di luar. Eh, tapi ada ini sih apa? Waktu itu ada kendala lampu mati di seluruh Madura. Jadi bingung nggak bisa ngerjain gitu. Itu saya masih ingat itu. Akhirnya saya pinjam kantor, pinjam genset sampai sampai pakai genset ujian sampai pakai genset. Jadi pengalaman pengalaman tidak terlupakan sampai katanya teman-teman, bro segitunya ujian sampai pakai genset gitu. Ya nggak apa-apa, emang kalau nggak ikut ujian. Soalnya kalau mau ulang tuh takut ada jadwal lain itu, Bu. Benar. Jadi rasanya ya ngeri-ngeri sedap itu waktu itu. Di kan saya masih berharap lampunya hidup ya, terus ternyata sampai hampir-hampir sore itu masih nggak hidup, masih padam. Jadi saya akhirnya nyari genset itu ya cepet-cepetan ngerjainnya. Alhamdulillah nilainya juga memuaskan. Terus Niat sekali ya Mbak Ona ya sampai pinjam genset. kalau kalau ujian itu ini apa eh aman ya, nggak sampai ikut susulan, alhamdulillah. Cuman kalau ini apa diskusi tugas mungkin diskusi ada yang terlewatkan ya satu dua. Cuman saya usahakan diskusi dikerjakan. Kalau tugas jangan sampai tidak mengerjakan ya mas-mas mbak-mbak bapak-bapak ibu-ibu. Kalau tugas itu eh ini ya apa presentasinya besar ke nilai itu sepertinya saya jadi nggak bisa meninggalkan tugas sama sekali itu ya. Cuman ya alhamdulillah itu ada beberapa tutor yang memberi kesempatan kita untuk perbaikan tugas kan ya. Dan salah satunya saya ingat Bu Ulul itu saya dulu pernah revisi tugasnya Bu Ulul dari 60 alhamdulillah jadi 100. Nah, itu mungkin lebih banyak tutor yang memberi kesempatan untuk revisi ya mudah-mudahan. Amin ya. Ya, Jadi ada ya. kesempatan kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah dengar nih, saya tuh mendengar dari Mas Firhan ada lah ya dukanya. Saya dengar ketinggalan dari dari Mbak Ona, meskipun dukanya nggak ada, tapi struggle-nya saya lihat ya teman-teman. Ini juga harus menjadi pelajaran ya. Saya sebagai dosen PWK yang penempatannya daerah gitu ya. Berarti kami tuh bersinggungan langsung dengan mahasiswa, banyak sekali teman-teman mahasiswa tuh yang eh, effortnya tidak seperti ini. Misalnya ada, ya Bu, maaf Bu, saya nggak datang, saya nggak punya sepatu gitu. Ada yang seperti itu. Kita kita harus mencontoh ya dari teman-teman mahasiswa yang alumni kita ini bahwa itu bagian dari struggle gitu, menyelesaikan kuliah dengan baik. Oh, jadi agak-agak bangga gitu ya. Oke, selanjutnya ini masih mengenai tutorial ya teman-teman dari Mbak Ona dan Mas Firhan juga nih. Em, Biasanya kan mau ujian tadi ada kalau tadi Mbak Ona sampai pinjam genset gitu Mas Firhan, alhamdulillah masih ada susulan gitu ya. Bagaimana cara ya? Itu kan cara kita bagaimana cara Mbak Ona dan Mas Firhan itu belajar saat mau ujian. Apakah misalnya nih tipe-tipe yang baca buku dari awal gitu terus diringkas, bikin mind map gitu, summary atau nyicil dari jauh-jauh hari atau seperti kalau dari em, Mbak Ona misalnya, kapan biasanya Mbak menyempatkan waktu belajar ya, terutama menjelang ujian? Ya, terima kasih. Eh, biasanya saya itu memang suka ini ya Pak.
penasaran sama isinya modul itu apa sih. Jadi saya rangkum dikit-dikit ya. Minimal saya itu meyakinkan diri saya sendiri. Eh, saya tahu isi dari modul itu apa. Ya, jadi saya itu belajar modul, saya tandai yang penting-penting mungkin ya, sama soal-soal di modul saya kerjakan. Jadi, oh ya, pesan tips dari saya itu, eh, kalau jawab diskusi, tugas, dan ujian itu kalau bisa dari modul saja, karena banyak juga itu teman-teman yang ini browsing di internet ya Bu ya. Jadi dia akhirnya salah gitu loh, jawabnya itu enggak, konsepnya enggak gitu gitu. Akhirnya itu saya mungkin bisa ini apa, memberi sedikit tips. Jadi yang di modul itu sudah apa ini apa yang istilah yang dipakai gitu ya di UT. Terus, waktu kalau waktu belajar itu biasanya eh, kalau diskusi sama tugas itu sudah saya anggap belajar lah ya. Kalau mau ujian itu biasanya weekend gitu saya pelajari modulnya itu yang biasanya cuma dikit-dikit tiap hari itu saya eh, agak saya ini ya apa agak saya genjot gitu waktu weekend sebelum sebelum ujian itu seminggu atau 2 minggu sebelum ujian. Nah, terus malamnya sebelum ujian pasti 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 belajar ya. Berhubung ini saya sudah agak ini tidak sefresh mas-mas dan mbak-mbak ini. Jadi saya harus banyak baca. Itu aja sih. Kalau dari Mbak Ona sendiri pernah tidak menerapkan SKS ya, sistem kebut semalam? Biasanya kayaknya Oh, jadi ya, ini ya pamungkas buat teman-teman mahasiswa. Kalau dari Mbak Ona sendiri apakah pernah menerapkan hal tersebut? oh pernah dong. Kayaknya itu wajib. Jadi Mm-mm. meskipun sudah belajar seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu mesti ini, mesti apa? SKS itu kalau mau ujian itu kayak gitu. Cuman ya untuk menanggulangi nggak terlalu ngebut, jadi sistem nggak ngebut banget sih. Ya itu ya kita cicil mungkin ya, mungkin seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu dicicil. Jadi nanti anu sebelum ujian tinggal ulangi-ulangi aja gitu. Jadi dicicil dari jauh-jauh hari gitu ya. Pas sudah mau ujian, cicilannya belum selesai, baru dikebut gitu. Kita tapi setidaknya udah ada cicilan ya. Jadi teman-teman jangan hanya langsung kebut aja cicilannya nggak ada teman-teman mahasiswa yang lain. Nah sekarang kita ke Mas Firhan ya. Oh, biasanya nih kan kalau mahasiswa-mahasiswa eh, gimana ya nyebutnya mahasiswa tulen gitu ya memang benar-benar jadi mahasiswa tuh ada banyak metode-metode belajar gitu ya menjelang ujian. Kalau dari Mas Firhan tuh ada nggak metode belajar favorit? Misalnya nih belajar dari visual. Oh, saya bisanya kalau lebih paham lewat IUT radio ibu misalnya gitu ya. Atau pakai video atau misalnya menyelesaikan seluruh latihan-latihan soal. Nah, itu dari Mas Firan bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Bu Farisa. Kalau saya pribadi itu biasanya belajarnya melalui website, Bu. Di website e-learning itu mengerjakan, jadi belajarnya saat mengerjakan diskusi atau tugas tuton itu. Kalau saya pribadi itu jarang membuka modul fisik itu jarang, Bu. Membuka modul yang tebel-tebel itu jarang. Mungkin ini yang masih banyak tidak disadari ya oleh mahasiswa UT. Kalau UT itu sebenarnya ada modul digital, ada ruang belajar virtual. Jadi saya sering pakai itu, Bu, daripada modul yang cetak itu. Jadi bisa apa ya, bisa fleksibel, bisa diakses di mana saja, seperti itu. Kalau itu belajarnya itu ya dari tugas itu, Bu. Kan biasanya tutor itu kan ngasih tugas ada apa suruh untuk cari referensi yang ada di modul. Jadi sebenarnya cara nggak langsung itu kan kita belajar. Kita buka modul, cari referensi. Pastinya kalau soal-soal ujian itu tidak jauh-jauh dari modul.
Jadi kalau saya pribadi benar-benar membuka modul yang cetak itu, fisik itu, biasanya itu saat menjelang ujian. Jadi terutama untuk mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Biasanya itu saya fokus, misalnya H-2 ujian itu, saya fokus itu baca rangkuman. Jadi semua rangkuman itu saya baca di setiap bab, sama latihan soalnya aja, Bu. Seperti itu cara belajar saya. Ini patut dicontoh sekali sebenarnya teman-teman ya. Dari Mbak Ona, dari Mas Firhan, itu ada satu kata kunci yang sebenarnya eh, dari kami gitu ya, para dosen juga setuju ya. Belajar utamakan bersumber dari modul. Ya, teman-teman ya, dari modul. Karena kebanyakan dibikin soal tuh, ton ujian itu mengacu dari mana kalau bukan dari modul gitu ya. Mungkin sedikit perbedaan kalau Mbak Ona suka membuka buku fisiknya, Mas Firhan suka di modul digitalnya. Nah, kalau Mas Firhan sendiri itu kan sukanya pakai digital ya dari RBV. Itu biasanya kapan sih dan di mana Mas Firhan suka mengakses modul-modul dari UT? Ini waktunya ya, Bu ya, waktu belajarnya. Kalau dulu saya ya itu, Bu, ketika santai gitu saya buka ketika ada tugas. Ini salah satu kelebihannya itu kalau modul digital itu kita bisa langsung search, Bu, di pencariannya, kata kuncinya. Misalnya definisi lingkungan, kita tulis saja definisi lingkungan, nanti langsung keluar sendiri. Jadi kita nggak perlu buka satu-satu kayak gitu. Itu enaknya. Jadi bisa diakses di mana aja. Nggak terlalu bawa, tidak usah apa, tas kita nggak jadi berat kayak gitu, Bu. Bisa diakses di laptop, di HP juga bisa. Seperti itu, Bu Farisa. Oke, ini tuh tips and trick ya teman-teman mahasiswa dan alumni juga tuh yang sudah dilewati, jadi bisa menggunakan RBV gitu. Tapi mungkin dari sedikit tips dari saya ya sebagai pengawas ujian ya, saya juga selain dosen, saya juga sering menjadi pengawas ujian ya teman-teman ya. Kita setidaknya harus mencontoh kedua teman-teman alumni ini ya. Kalau dari Mbak Rona, Mbak Ona kita harus mencontoh bagaimana menyicil persiapan ujian gitu ya dan membaca modul cetaknya. Kalau dari Mas Firan kita mencontoh bagaimana kita mengakses pembelajar modul digital dari manapun, kapanpun. Tapi saat ujian ya teman-teman ya, perlu dicontoh Mbak Ona ya. Jadi bawa yang modulnya, karena kan biasa aturannya boleh buka buku tapi bisanya modul gitu ya teman-teman ya, nggak bisa modul digital. Itu tips ketiga ya dari Mas Firhan dan Mbak Ona dan sedikit dari saya sebagai pengawas ujian ya. Jadi jangan lupa untuk terus membaca modul-modul dari Universitas Terbuka. Nah, kita lanjut nih. Masih banyak nih sedikit pertanyaannya. Masih banyak pertanyaan juga. Nah, apakah ada strategi ya teman-teman strategi khusus yang dilakukan setelah ujian ya dan menjelang semester baru? Kan dari setelah ujian dan semester baru dilakukan itu kalau di UT cukup panjang ya. Dari masa registrasinya juga sangat panjang menurut saya. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan antara waktu setelah ujian dan menjelang semester baru? Kalau dari Mbak Ona sendiri, apa yang dilakukan di waktu-waktu tersebut? Hmm, saya terus terang nggak ada strategi khusus ya waktu liburan. Karena selama liburan semester itu ya benar-benar ini libur dan istirahat saja. Cuman ya mungkin saya koordinasi sama teman kelompok itu mungkin nanti mau studio mana untuk studio selanjutnya gitu. Mungkin itu aja Bu, nggak memang ini Ada apa kata kunci lah ya, banyak biar sedikit Bu, tapi ada banyak aja itu. kata kunci di situ teman-teman, koordinasi ya. Terlebih yang mau studio nih ya, kita Ya, sudah bisa langsung curi start kalau istilahnya Ibu Ulul. Ya kita bisa mulai duluan gitu ya dengan koordinasi terlebih dahulu. Kalau Mas Firhan sendiri gimana? Ya, baik, Bu Farisa. Jadi, selama masa libur semester itu, insya Allah kami tetap produktif ya, Bu ya. Kalau dari dari PBKUT Malang sendiri, karena kami itu rutin, Bu, kalau memang masa libur semester. Jadi kayak mengadakan kegiatan seperti kuliah tamu, bahas-bahas topik seputar perencanaan wilayah dan kota, tapi nggak jauh-jauh dari isu lingkungan. Kemudian ini yang nggak kalah penting ya, ini rutin memang kalau dari PBKUT Malang. Jadi kita itu, Bu, menyelenggarakan pelatihan GIS. Jadi ini sangat bermanfaat
untuk keterampilan mahasiswa jelang studio nanti. Jadi meskipun libur itu tetap belajar sama mengasah kemampuan tadi. Bisa dibilang ini ya Bu ya, pemanasan ya. Benar Mbak Ona tadi, curi start tadi untuk persiapan semester atau studio. Seperti itu Bu Farisa. Oke, jadi eh, unik ya ini dua narasumber yang diundang oleh Prodi pada Bumi Tala seri 3 kali ini ya. Eh, Hasilnya sama, tapi dengan dua mahasiswa dengan karakter yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Ini sangat menarik ya teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya teman-teman semoga ini ya mengamati dengan baik ya. Percakapan conversation kita pada seri Bumi Tala 3 ini ya. Eh, saya sangat impress ya teman-teman ya. Hasilnya sama-sama bagus, sama-sama sangat baik, tapi dengan proses dan karakter pelakunya yang berbeda. Ini jadi banyak tuh mahasiswa biasanya berkilah, ih saya sibuk ibu, nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Ada contoh nih Ibu Rona nih, Mbak Rona nih, dengan segala aktivitas yang padat gitu. Atau ada memang, oh iya Bu, saya nggak bisa, saya mahasiswa padat harus misalnya harus pertemuan tiap minggu. Oh tidak bisa seperti itu nih. Ada nih contoh Mas Firhan nih, gitu ya. Dari UT Malang, alhamdulillah ya Mas Firman ya memberikan fasilitas yang sangat baik bagi teman-teman PWK yang penerima beasiswa bidik misi ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Firhan dari penerima bidik misi itu ada berapa orang dalam satu kelas? Satu angkatan? Satu kelas ya Bu ya. Satu kelas itu insya Allah 20-an orang. Ada awalnya 25 ya Bu ya, seingat saya. 25 itu mundur, mungkin nggak kuat ya Bu di BWK. Itu mungkin. Jadi 18-an kayaknya Bu Farisa, seingat saya. Hmm. Jadi harus apa ya Bu ya? Ini kan tim ya BWK, harus saling menguatkan. Sebenarnya kalau dari kelas kami itu, kalau untuk IPK insya Allah bagus semua Bu. Jadi selisihnya cuma dikit-dikit. Kalau saya kan mungkin 3,96 ya. Ada teman-teman yang 3,94, 3,92, 3,90. Insya Allah ya sudah di atas 3,5 semua. Bu. Seperti itu. Jadi circle ya. Iya. Bahasanya ya bahasanya circle anak zaman sekarang tuh circle itu mempengaruhi juga ya. Jadi kita bergaul dengan yang baik, insya Allah kita juga ke bawah yang baik-baik juga nih. Kayaknya dari Mbak Ona sendiri dan Mas Firhan ini um, work hard gitu ya, play harder gitu. Ada juga liburannya gitu ya. Kalau kayaknya dari Mas Firhan playnya agak-agak beda ya, produktif, sangat-sangat produktif ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, sudah lulus, sudah jadi alumni gitu ya. Eh, Mungkin saya ingin tahu ya dari Mbak Ona dan Mas Firhan karir ya, karir pasca kuliah ya. Karir pasca kuliah udah nih, sudah lulus, alhamdulillah. Nah, kalau dari Mbak Ona sendiri, bagaimana pengalaman Mbak Ona dalam mengembangkan karir ya di instansi pemerintahan? Ya, Disilahkan. ya terima kasih Bu. Ah, ya seperti saya jelaskan tadi, saya awal masuk ASN itu eh, pendidikan saya D3. Kemudian ya untuk naik kelas itu saya kuliah lagi dan jadi eh, setelah lulus yang diharapkan itu ya itu tadi Bu, bisa naik kelas. Jadi dengan apa adanya ini apa di titel yang baru itu saya bisa mengembangkan karir di kantor ya. Bisa saya pergunakan untuk apa jenjang karir saya gitu. Jadi yang kalau IPK tinggi sih sebenarnya saya itu mungkin enggak ini ya Bu, eh, bukannya enggak mau ya, tapi waktu itu ya saya nggak berharap juga dapat IPK segitu ya, sudah mungkin sudah rezeki saya. Karena kan kalau sudah kerja kan eh, tidak banyak diperlukan kalau IPK itu Bu. Begitu. Itu mungkin itu saja Bu. Oke, ini agak-agak
merendah ya teman-teman ya, IPK nggak diperlukan ya. Iya, ya itu juga pemikiran yang sangat baik ya, supaya kita tidak hanya terlalu fokus pada IPK-nya dan melupakan prosesnya gitu ya. Karena sebenarnya teman-teman yang dipakai di dunia kerja itu adalah bagaimana kita prosesnya ya, kita dealing dengan proses tersebut dan insya Allah itu dia terbawa ke karakter kita. Ya masih pertanyaan juga masih untuk Mbak Ona ya. Kalau misalnya tadi kan di pekerjaan itu tidak berkontribusi ya IPK-nya ya. Tapi kalau menurut Ibu, IPK ini apakah IPK Ibu yang alhamdulillah sangat baik ini ber dan pendidikan UT pada umumnya itu apakah berkontribusi terhadap posisi Ibu saat ini? Kok Ibu ya, Hmm. Mbak? Ya, pasti berkontribusi ya Bu ya, karena saya sekarang itu eh, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb. Ini saya di karena jabatan fungsional ya, saya bekerja sebagai analis lingkungan hidup dan juga saya double job sebagai manajer teknis di laboratoriumnya. Jadi saya banyak mengambil ilmu dari PWK kebetulan di perkuliahannya kan bidang minat lingkungan ya. Jadi saya ini apa bisa tahu tentang ilmu-ilmu lingkungan ya. PWK itu sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Saya tahu tentang AMDAL ya, saya tahu tentang ilmu audit lingkungan, saya tahu tentang peta untuk RTH ya. Paling tidak itu eh, menambah ilmu saya ya. Alhamdulillah juga saya kalau mendapatkan ilmu yang baru, saya tuh senang untuk membagi ilmu ilmu ke teman-teman. Terus saya suka mengaplikasikan di kantor gitu. Saya senang gitu. Jadi ya sangat itu Bu Farisa sangat bermanfaat untuk ini apa di pekerjaan saya. Juga RPJMD itu saya juga ini ya lebih tahu kan di DLH ada itu ya tentang itu dan masih banyak lagi lah tentunya ilmu-ilmu yang saya dapat yang Alhamdulillah berkontribusi. ya. 144 SKS ya Bu ya kan yang ditempuh ya. Insya Allah ada manfaatnya lah ya pasti nih. Jadi teman-teman mahasiswa yang lain tuh harus tahu ya bahwa ini nih yang tadi diceritakan oleh Mbak Ona gitu bahwa di bagian lingkungan hidup IPK juga PWK ya. PWK juga memang bermanfaat langsung ya Ibu ya di bidang tersebut. Jadi kalau ada nih mahasiswa yang masih mengambang nih, aduh saya udah mau lulus nih, saya mau kemana nih dengan modal PWK gitu ya. Ini bisa menjadi Banyak Kak, pelajaran ya. banyak Kak. Mhm. Inspirasi dari pengalamannya Mbak Ona di bidang Mhm. lingkungan hidup. Wah, sangat baik sekali ya. Jadi alhamdulillah ada insya Allah menjadi amal jariah juga ya. Ini kenapa menjadi Iya betul. baca doa ya. Oke, Iya. tapi semoga menjadi ilmu bermanfaat. Nah, sekarang kita ke Mas Amin. Firhan. Nah, ini Mas Firhan ini ya. Sekarang kan Mas Firhan itu bekerja di CV Genzo Berkah Jaya ya sebagai franchise and marketing support gitu ya. Bisa nggak sih Mas Firhan itu menceritakan pengalaman saat ini, bagaimana pekerjaannya gitu. Disilahkan. Ya Bu, baik. Itu Bu ya, jadi sebelum ini cerita sebelum saya dapat kerjaan ini ya Bu ya. Jadi itu ceritanya sekitar mungkin semingguan setelah wisuda, itu saya tiba-tiba ditelepon, ada yang merekomendasikan saya Bu. Mungkin tahu dari itu ya, story Instagram ya Bu ya, repostan teman-teman yang ngucapin. Jadi kemudian kebetulan posisi yang dibutuhkan itu S1 saat itu. Kemudian saya langsung langsung interview, kemudian masuk. Terus kalau untuk pekerjaannya simple sebenarnya Bu ya. Pembuatan katalog produk, kemudian pengurusan outlet mitra, sama inovasi produk. Tapi yang paling saya syukuri itu ijazah UT-nya ini langsung bisa kepake Bu. Belum selang seminggu langsung kepake. Dan pas momennya ya, yang dibutuhkan itu kualifikasinya S1. Kemudian kalau
untuk ilmu PWK-nya ya Bu ya. Untuk ilmu PWK-nya itu sangat membantu sekali ya Bu ya di bidang ini karena secara gak langsung di PWK itu kan belajar kan ya Bu ya, melihat potensi wilayah. Kalau di saya ini melihat potensi tempat, mana yang strategis untuk saya buka outlet, mana yang punya peluang berkembang. Jadi saya pandangannya mungkin bisa lebih luas. Saya lihat dari aksesibilitasnya, kemudian saya lihat di situ kepadatannya gimana, bisa rame atau enggak. Terus juga ini Bu, kadang juga melakukan itu, scraping ya, untuk mengetahui kompetitor. Jadi lakukan, itu kan PWK sekali ya Bu ya, untuk wilayah yang mau kita buka outlet itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian kapan hari lalu juga disuruh buat persebarannya outlet di salah satu wilayah apa gitu. Jadi saya pakai GIS. Kemudian di PWK ini kan juga diajari itu ya Bu ya, berpikir secara sistematis dan terstruktur. Jadi saat mungkin menyusun strategi bisnis, saya terbiasa itu melihat permasalahan secara menyeluruh dan juga solusinya lebih terencana seperti itu Bu. Jadi sangat membantu sekali saat kita merencanakan pemasaran, kemudian mengelola mitra sampai mengembangkan produk. Jadi itu Bu, kesimpulannya sangat berguna sekali ya ilmu PWK ini. Sangat terpakai sekali. Seperti itu Bu Farisa. Iya, jadi saya speechless juga ya. Alhamdulillah memang literally itu diaplikasikan dalam pekerjaan ya. Jadi teman-teman mahasiswa, saya khawatir tuh teman-teman mahasiswa yang sudah lulus, yang akan lulus itu masih terkungkung pemikirannya bahwa oh kalau kuliah di PWK harus kerjanya di bidang PWK juga. Tidak ya teman-teman ya, tidak seperti itu nih. Salah satu contoh nyata ini Mas Firhan ya. Tapi bagaimana kita melewati PWK dan mengaplikasikan gitu ya di dalam pekerjaan. Oh, ini sangat menarik ya, Mas Firhan ya. Bagaimana jadi aduh jadi berbangga diri nih gitu ya. Sebenarnya terlibat dalam proses yang baik seperti itu. Dan juga ada hal menarik yang saya tarik dari pengalamannya Mas Firhan ya. Bagaimana kesempatan itu datang melalui story teman gitu ya. Ini ada sedikit itu menurut saya sangat ini ya sangat patut untuk kita tiru teman-teman karena saya juga pribadi waktu lulus S1 ditawari kerjaan dari teman juga. Ya, dari teman juga yang lu udah lulus duluan nih. Ini ada nih dari dari ini PT Firama Karya ada nyari ini. Oh iya boleh gitu. Itu dari teman ya, teman-teman ya. Ini ada pertanyaan tambahan mungkin dari saya ya. Bagaimana dari Mbak Ona dan Mas Firan ini kita menjalin kekompakan ya dengan mahasiswa, dengan teman-teman mahasiswa yang lain, apakah yang satu kelompok studio atau yang di luar kelompok studio. Bagaimana kalau dari Mas Firan dulu nih menjalin kekompakan dengan teman-teman yang lain? Ya. Disilahkan. Baik, terima kasih Bu Farisa. Kalau konflik itu pasti ada ya Bu ya, dan tidak bisa dihindari. Apalagi waktu studio, pasti itu ada konflik. Cuma kita harus punya prinsip tadi, bahwa studio ini harus selesai memang. Jadi ketika ada konflik, sebisa mungkin, apa kalau saya langsung diramikan ya Bu ya, biar cepat selesai. Seperti itu. Kemudian kalau saya memang nganggap teman-teman saya guru ya Bu ya, dari dulu. Teman-teman saya ada yang bisa analisa ini, ada yang misalnya ada yang bisa pemetaan, ada yang bisa laporan. Itu saya ke teman-teman lebih pahamnya ke teman-teman. Kalau perkuliahan mungkin tuh web 1 jam mungkin 1 jam 2 jam. Mungkin kalau sama teman-teman bisa pas waktu ngopi. Jadi seperti itu Bu. Saya anggap teman-teman saya guru. Soalnya teman-teman saya jago semua. Seperti itu Bu Barisa. Nyerap ilmu ya dan Iya. menjalin silaturahmi ya. Sangat baik sekali strateginya nih. Nah, kalau Mbak Ona, bagaimana Mbak strateginya menjalin kekompakan dengan teman-teman selama selama kuliah? Ya, Masya Allah ya. Kalau teman-teman kuliah sih biasanya kalau ketemunya di studio ya, kalau di diskusi sama tugas kan nggak pernah ketemu, cuman tahu namanya aja. Kalau di studio ya ini apa sama aja dengan yang Mas Firhan. Jadi saling belajar satu sama lain. Kalau yang satunya nggak bisa ikut apa ngerjain peta, mungkin dikasih tahu caranya dan itu tadi jangan pelit-pelit untuk membagi ilmu dengan teman. Seperti yang Bu Farisa bilang itu
bisa jadi amal jariah kita, ya kan? Ilmu yang bermanfaat itu kan salah satu amal jariah kita. Jadi ya, alhamdulillah teman-teman di studio itu em, kompak ya, kompak. Terus kalau misalkan yang satunya lupa nih ngerjain, itu bisa di ini habis dikerjain yang lainnya. Tapi nanti punyaku kerjain juga ya, gitu. Kadang-kadang itu ada yang namanya masih ini apa? eh, banyak yang Gen Z kan, apa milenial ya? Itu banyak yang seperti itu. Ya, itulah apa? Seru tapi kan kalau studio itu jadi tahu karakternya. Paling tidak kita itu punya temen secara ini ya, secara asli gitu loh. Kalau yang UT lainnya kan nggak punya temen ini ya, temen yang benar-benar kenal itu kan nggak ada. Kalau yang PWK kan kita punya temen. Jadinya "Oh, ini loh temenku, pernah ketemu gitu." Mungkin itu ya. Mungkin itu Ibu. Oke, jadi strateginya beda-beda juga ya. Tapi memang yang perlu saya tarik gitu ya dari Mbak Ona juga, kita perlu tidak kita baiknya tidak pelit ilmu ya, saling membagi dan bisa jadikan teman guru. Itu sangat ini ya teman-teman ya, sangat bermanfaat. Saya sekali lagi ingin menekankan bahwa kita tidak boleh em, individualis dalam sebuah kelompok ya. Kita sebagai manusia ya, makhluk sosial membutuhkan, kita tidak pernah tahu jalan rezeki kita dari mana ya. Terima kasih ya kepada Mbak Ona, Mas Firhan, jawabannya sangat baik ya. Insya Allah menginspirasi teman-teman mahasiswa. Tapi jangan, karena saya udah bilang terima kasih belum selesai ya teman-teman, kita masih lanjut nih. Nah, kalau tadi kan Mas Firman tuh sudah bilang bagaimana marketing PWK itu berkontribusi dalam bidang marketing. Kalau sejauh ini Mas Firman, apakah ada tantangan tersendiri ya di bidang di pekerjaan yang bidang sekarang ini? Dan bagaimana Mas Firman menjawab tantangan tersebut? Iya, Bu. Disilakan. Kalau tantangannya ya gitu-gitu aja sebenarnya, Bu ya. Cuma kalau karena kami pabrik ya, Bu ya. Kondisinya sekarang tambah rame, Bu. Soalnya baru kemarin, Bu. Baru kemarin itu masuk masuk Trans TV. Jadi diliput Trans TV. Kemudian selang 1 jam itu banjir, Bu, orderan. Jadi mungkin seperti itu ya, Bu ya. Mungkin tantangannya kita harus bisa apa ya? Bisa lebih cepat, Bu, kerjanya. Seperti itu, Bu Farisa. Oke, masuk TV ya. Mak, saya masuk masuk TV gitu ya. Alhamdulillah itu juga bisa dikatakan ini ya salah satu anugerah ya teman-teman ya, mempermudah pekerjaan. Nah, mungkin sampai saat ini ya teman-teman teman-teman mahasiswa itu semoga bisa menarik manfaat ya dari dari sesi kita pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Nah, kita masih akan lanjut bagi teman-teman yang sudah hadir di kegiatan seminar Bumi Tala seri 3 ini. Saya memberikan kesempatan nih ya. Saya memberikan kesempatan sebelum masih ada pertanyaan lanjutan nih. Kalau teman-teman mahasiswa yang hadir ingin bertanya ya, nanti bisa join dan bisa juga menggunakan kolom chat ya. Mungkin sembari menunggu saya masih ada pertanyaan nih kepada Mbak Ona dulu nih. Kalau dari sekarang setelah lulus ya, karir alhamdulillah gitu ya. Apakah ada rencana ya Mbak Ona, rencana atau target ke depan yang masih ingin dicapai? Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Em, kalau kalau ini ya, kalau jenjang karir itu biasanya setelah S1, S2 begitu ya, Bu ya. Em, ini masih mengumpulkan niat, mengumpulkan niat untuk kuliah lagi gitu. Karena saya sudah cukup lama itu yang D3 itu sudah cukup lama, sekarang S1 terus saya tuh soalnya ini Bu, kekurangan saya itu kalau sudah eh, terjun ke sesuatu itu selalu serius gitu. Jadi ini saya masih mengumpulkan niat untuk ini ya, apa, untuk kuliah lagi S2 karena teman-teman saya juga sudah banyak yang S2 di kantor, memang untuk jenjangnya seperti itu.
aja. Ingin lanjut S2 ya, insya Allah ada Ya. kesempatan. Mungkin saya sedikit promosi ya, kalau di UT itu Oh ya. ada MSL ya, sedikit Oh, promosi. Yang mau lanjut S2 di UT ada MSL ya, Magister Studi Lingkungan ya. Mungkin oh ya. informasinya kalau salah dari Ibu Ulul dan Ibu Ketua Program Studi. Jadi Ya, di UT ada yang namanya MSL ya, 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 Magister ya. Studi Ya, Bu. Lingkungan. Mungkin mau dengan Saya Mbak juga pernah dapat info katanya ada Ona kok sendiri kan ilmu relevan ya. lingkungan S2 gitu. Ada, Iya, ada relevan ya dengan lingkungan. relevan. Promosi Iya, nih saya nih ya. Eh, iya, iya. bisa. Nggak apa, terima kasih saya dapat info. Iya, iya. Jadi nanti tinggal dipersiapkan aja nih. Saya setidaknya Ya. memberikan tips gitu ya, mau untuk mempercepat proses mimpi tadi gitu ya, selesai akhirnya tercapai gitu ya. Jadi di UT ada Iya. Magister Studi Lingkungan ya, Ibu Ona dan Mbak Ona dan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi bisa lah kita lihat di mana kebutuhannya dan bisa melanjutkan ke MSL ya. Semoga insya Allah bisa Iya. tercapai ya Mbak Ona. Iya, iya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ke Mas Firhan. Ini saya kayaknya khawatir kalau mau promosi ke Mas Firhan gitu atau mengenai lingkungan ya. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya goals seseorang. Kalau dari Mas Firhan sendiri apa sih goals ataupun target yang masih ingin dicapai ke depannya? Ya, Silakan. baik. Terima kasih Bu Farisa. Mungkin kalau target ya, mungkin angen-angen ya Bu ya. Mungkin setelah lihat Bu Ona, mungkin ingin jadi ASN Bu. Soalnya dulu pernah magang di Pemda. Jadi magang di Pemda, sudah tahu suasana kerjanya, sudah tahu apa saja yang dikerjakan. Juga sampai sekarang saya masih hubungan ya dengan beberapa pegawai yang ada di Pemda. Mungkin kalau ada pembukaan ya daftar seperti itu Bu. Sama mungkin syukur-syukur kalau bisa nanti kalau dari saya pribadi bisa membuka lapangan pekerjaan Bu. Itu kalau cita-cita saya. Demikian Bu Farisa. Amin gitu ya. Alhamdulillah ya bisa bermanfaat bagi orang banyak juga ya. Sungguh sangat. Kalau dari Manado ya, si Mauto ya, manusia yang memanusiakan manusia yang lain ya. Saya sedikit promosi Manado ya, dari UT Manado. Ya, sangat baik ya. Semoga tercapai. Ini tadi saya dengar ingin jadi ASN nih. Mantu idaman kayaknya ada perlu dicapai ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya Bu, saya mau ke rumahnya calon mertua gitu seperti. Tapi teman-teman semoga dipahami bahwa yang namanya goals sih kita harus kita capai dengan sepenuh hati ya. Dan kita melihat inti atau utama dari goals tersebut adalah mengembangkan potensi diri dan insya Allah bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan kita. Ya sangat baik sekali. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan nih kepada teman-teman mahasiswa. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di seminar Bumi Tala seri 3 ini jangan malu untuk bertanya ya, bisa langsung raise hand atau bisa menggunakan fitur kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Fans Mas ya. Oh, fans Mas Firhan. Oke, that's pretty. Ya, ini nama akunnya ya. Ini bukan saya mengadakan, ada memang nama akunnya itu fans Mas Firhan. Udah ada udah ada admire aja nih. Dari fansnya bertanya nih Mas Firhan, ada nggak keinginan lanjut S2? Ya, baik. Baik Bu Farisa. Kalau keinginan pastinya ada ya Bu ya, tapi tidak sekarang. Soalnya kan belum 1 tahun juga lulus dari S1. Kan dulu wisuda November masih belum ada 1 tahun. Jadi saya menikmati pekerjaan yang sekarang juga masih belajar-belajar PWK tetap belajar-belajar hal-hal lain. Mungkin kalau untuk S2 nanti ya Bu ya, nggak tahu kapan. Mungkin ya di UT lagi seperti itu Bu. Alhamdulillah ya, udah ketambahan mahasiswa lagi gitu. Iya, ini masih kayaknya masih ada nih pertanyaan lagi. Ada nggak teman-teman yang masih penasaran? Saya khawatir nih akun yang muncul lagi penggemar lagi nih. Ya, teman-teman mahasiswa yang lain bisa mengajukan pertanyaan tambahan ya kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir ya dan memberikan pengalaman ya, menceritakan pengalaman inspiratif bagi kita semua. Nah, masih soal target ya dan karir gitu. Kalau dari Mbak Ona sendiri, apakah misalnya kondisi yang sekarang ini yang dialami oleh Mbak Ona itu mendukung ya, mendukung pencapaian, mendukung proses pencapaian goals tersebut?
Disilakan Mbak Wana. Eh, ya, Alhamdulillah eh, sesuai dengan yang diharapkan Bu Farisa. Jadi setelah ini apa? Karena di penerimaan ASN ini sekarang kan memang ini ya. eh, Sebelumnya Mas Firhan semoga sukses. Hmm. Terus ini tadi fans Mas Firhan nggak apa-apa masih muda lah. Kalau saya kan sudah laku soalnya Bu. Ya, ini karena yang di ini apa? Di ASN sekarang itu tidak ada penerimaan untuk SMA. Jadi minimal itu S1 memang. Jadi kalau memang teman-teman pengen jadi ASN minimal itu harus S1. Kalian ini apa namanya promosi. Kalau misalkan pengen kuliah yang fleksibel, nggak ruwet-ruwet itu di UT aja. Karena saya sudah mengalami kuliah sambil bekerja sambil ini apa juga eh, mengurus rumah tangga mungkin ya. Jadi sangat membantu sekali bagi pegawai-pegawai yang seperti saya. Jadi eh, banyak teman-teman saya yang lulusan SMA juga ambil kuliah di UT. Jadi untuk kenaikan kelas juga. Dan mereka memang ini apa? Males tuh sebenarnya kuliah itu males. Tapi karena adanya UT ini mereka jadi dimudahkan gitu untuk eh, dapat ijazah S1. Gitu aja, Bu. Oke, jadi ada lah ya dengan mempermudah proses tersebut. Nah ini ada nih pertanyaan, saya rasa bisa dijawab oleh kedua narasumber kita ya secara bergiliran. Dari M. Ropi'i, oh saya pikir bakalan jadi fans lagi gitu ya. Nah, ini dari Mas Ropi'i nih. M. Ropi'i di jurusan, ada pertanyaan nih untuk kedua narasumber ya. Di jurusan PWK bisa masuk kerja di Dishub dan hal-hal berhubungan dengan perusahaan logistik kah? Ya, atau soalnya di PWK ada mata kuliah transportasi. Mungkin dari Mbak Ona bisa menjawab ya dari segi pemerintahan ya, karena di sini penanya memberikan contoh di sub ya. Bagaimana menurut Mbak Ona, apakah PWK itu bisa masuk masuk kerja di instansi pemerintahan, misalnya di Dishub dan lain sebagainya? Disilahkan. Hmm, setahu saya itu kalau di instansi pemerintahan tuh kalau PWK itu masuk ke bagian ini ya perencanaan mungkin ya lebih ini lebih masuknya itu di situ. eh tapi lebih lebih ininya lebih masuknya lagi di biasanya kalau di instansi pemerintah itu di apa namanya eh, DLH masuk kemudian eh, Cipta Karya itu apa? Bina Marga Cipta Karya itu yang seperti itu PU ya di PU itu UPR lebih ya biasanya. eh, eh, itu lebih ini apa lebih cocok gitu ya. Cuman kalau di dinas-dinas lain juga lulusan PWK itu bisa bekerja di bagian perencanaan biasanya. Biasanya ada di bagian perencanaan itu ada. Karena PWK ini kan salah satu ilmu yang ini apa bisa masuk ke semuanya sebenarnya, ya kan? Bisa Iya. masuk ke semuanya. Dan lumayan loh kalau bisa jadi perencana itu eh, apa kompensasi yang didapatkan itu lumayan sebenarnya untuk lulusan Hmm, PWK itu. Sudah ada spill-spillnya ya teman-teman ya. Ya, heeh. Oke, ya terima kasih Mbak Ona. Selanjutnya mungkin ada Ya, pendapat lain dari Mas Firhan ya mengenai bagaimana PWK itu bisa masuk di bidang perusahaan logistik ya. Mungkin ada kaitannya dengan pekerjaannya Mas Firhan, bagaimana PWK itu masuk di bidang logistik atau hal lain. Tadi sebenarnya sudah sedikit di-spill oleh Mas Firhan ya di awal, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Baik, baik Bu Farisa. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kalau PWK itu bisa masuk di banyak bidang ya Bu ya, Oke. sebenarnya. Jadi tergantung lokernya juga. Kan ada loker yang kualifikasi S1 jurusan apa, ada yang semua jurusan.
Tapi insya Allah kalau dari PWK sendiri, harusnya mahasiswanya tahu banyak hal ya. Karena di PWK sendiri yang dibahas pun juga banyak aspek. Seperti itu, Bu. Jadi ya bisa saja. Tergantung dari lokernya juga minta kualifikasi apa. Seperti itu, Bu Farisa. Jadi kita sesuaikan dengan loker, kita tinggal lihat nih, kita butuh mengaplikasikan mata kuliah yang mana nih ya. Kalau kayak tadi nih, Mas Firhan kan di pekerjaannya menerapkan bagaimana analisis spasialnya, ya analisis mulai dari kepadatan, jadi dan diaplikasikan ke pekerjaan. Jadi tinggal dilihat. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, aduh saya jagonya di mana ya? Silakan dibuka lagi LKAM-nya ya, transkrip nilainya. Saya pernah mempelajari apa nih? Biasanya karena kita PWK itu terlalu luas, kita jadi bingung kita pernah mempelajari hal apa saja. Kalau sedikit tips kecil dari saya ya, simple, buka kembali LK-nya. Kadang kita itu lupa bahwa kita sudah pernah mempelajari hal tersebut gitu ya. Kita mempelajari juga bahkan demografi ya. Nah, itu jadi dibuka lagi. Nah, mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan ya mungkin ke Mbak Ona sesuai dengan pekerjaannya juga ya. Apakah ada batasan umur untuk CPNS? Kayaknya jangan kita batasi ke PNS ya. Mungkin kalau sekarang ada yang ASN P3K. Nah, bagaimana dengan keterbatasan umur? Mbak Ona disilahkan. Ya, terima kasih Bu Farisa. Eh, ini dengan Mas M. Ropi'i ya. Ya mungkin saya bisa ini apa? Memberikan informasi sedikit. Biasanya kalau ASN itu kan ada PNS, ada P3K. Kalau PNS itu biasanya di usia 35 memang. Kalau yang ASN ya. Sorry. ASN itu ada PNS dan P3K ya. Kalau yang PNS itu usia 35. Tapi kalau yang P3K itu lebih dari 35. Kalau nggak salah usia berapa? 40 mungkin ya. Tapi nanti kalau Mas Rofi pengen ini apa? Pengen tanya-tanya lebih lanjut boleh japri ke saya. Boleh. Mungkin itu Bu Farisa. Oke, jadi itu tuh sudah difasilitasi Japri ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lebih dalam mengenai apa Ya, penerimaan ASN ya teman-teman, ASN, baik PNS maupun P3K ya. Jadi P3K. sekarang banyak formatnya ya, banyak skemanya juga, tinggal disesuaikan. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin teman-teman yang lain, mungkin nih, mahasiswa yang mau curhat nih, mumpung kita punya dua narasumber di sini ya, yang mau curhat, saya ada masalah ini nih, kalau bagaimana kalau Ibu atau Mas Firhan strateginya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang fansnya, sebentar saya lewati dulu ya teman-teman ya. Kita ke pertanyaan Mbak Novela ya. Em, Mungkin saya akan lebih ke Mas Firhan ini sebagai fresh graduate ya. Apakah Mas Firhan atau Mbak Ona itu lebih memilih pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi sejak awal ya, atau pekerjaan yang mungkin bergaji kecil namun memberikan peluang karir dan peningkatan jabatan di masa depan ya. Jadi agak-agak dilema nih pertanyaannya ya. Apa yang sebaiknya dipilih atau yang secara pribadi akan dipilih? Mungkin kita ke Mas Firhan dulu, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Novela ya, Bu Farisa ya. Terima kasih Mas Novela atas pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi ya Mas ya, kalau saya dari dulu memang sudah kerja. Dari lulus SMK itu sambil kuliah itu sudah kerja. Tapi dengan komitmen bahwa saya harus mengutamakan kuliah. Jadi ketika studio kota sama studio wilayah saya resign, Bu. Itu kejadian seperti itu. Saya resign mengutamakan yang kuliah. Karena saya statusnya sebagai mahasiswa penerima beasiswa tadi. Kalau saya untuk lulusan SMK sebaiknya gaji kecil nggak apa-apa. Namun bisa dilihat di situ ada mungkin peluang karir yang menjanjikan. Jadi nggak apa-apa sambil belajar untuk bekerja. Jadi nggak usah pilih-pilih pekerjaan dulu. Tapi kalau dengan posisi yang sekarang ya, mungkin sudah ada pengalaman kerja, kemudian kemudian juga sudah ada ijazah S1, alangkah baiknya kita memilih loker yang memang apa ya, untuk gaji sesuai lah ya Bu ya. Sayang ijazahnya soalnya. Setidaknya UMR lah Bu ya, UMR wilayah setempat atau kalau bisa lebih.
atau mepet mungkin, tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, Bu. Kalau saya seperti itu jawabnya. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa perspektif ya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi dari Mas Firan sendiri ada perspektif yang dipilih, nanti teman-teman yang lain juga bisa menyesuaikan. Ya. Nah, sekarang kita akan mendengar dari perspektifnya Mbak Ona nih, masih pertanyaan yang sama gitu ya. Bagaimana dari pendapatnya Mbak Ona? Disilahkan. Terima kasih, Bu. Saya jadi flashback ini ya. Jadi flashback yang dulu itu saya itu setelah lulus kuliah yang dulu yang D3 itu yang bukan online ya, yang offline itu saya mm, di apa ditawari pekerjaan karena alhamdulillah dulu saya juga penerima beasiswa di Universitas Negeri di Malang. Saya kuliah di Malang dulu. Jadi saya waktu itu ditawarin kerja di karena saya kimia waktu itu kerja di salah satu eh, perusahaan swasta. Jadi saya ditawarin di bagian QC tanpa memikirkan gaji mungkin ya masih namanya masih ini ya diterima aja karena mikirnya ya belum pernah kerja jadi untuk pengalaman pengalaman ini apa ke depannya saya ya, pengen kerja gitu Bu. Jadi ya akhirnya saya terima waktu itu. Dan alhamdulillah saya itu 5 tahun kerja di swasta. Kemudian setelah 5 tahun ya namanya orang tua itu kan pengen anaknya ini kamu tuh perempuan sudah nggak usah terlalu ini apa lembur-lembur sampai malam kalau di swasta itu kan ya sudah anu aja nyoba apa daftar PNS gitu. Saya kan nurut sama orang tua akhirnya ya terkabul itu alhamdulillah. Jadi menurut saya ini kalau masih ini apa masih di awal-awal itu asalkan sesuai dengan ini apa eh pak saya ya maksudnya sesuai dengan eh, ilmu saya terus gaji ya, seperti yang dikatakan Mas Firhan tadi gajinya juga ini ya nggak ini jadi masuk gitu ya itu diterima saja. Nah, nanti eh, dari situ kita akan berpikir kembali ya. Saya ini cocoknya di mana? Jadi waktu itu saya kerja di swasta dengan gaji segitu, tapi saya lembur-lembur dan akhirnya saya memilih untuk karena perempuan, nurut sama orang tua juga, saya milih untuk jadi PNS. Ya meskipun gajinya lebih kecil, tapi ya itu memang apa nggak menyita banyak waktu begitu. Ya. Mungkin itu saja kalau dari saya, Bu Farisa. Iya, baik. Terima kasih ya kepada Mbak Nova, Mbak Ona dan Mas Ya. Wirhan ya mengenai eh, perspektifnya. Jadi teman-teman mahasiswa ya terkhususnya yang penanya nih ya bisa menggunakan perspektif yang mana tergantung kebutuhan dan bagaimana kita menganalisis dulu ya potensi diri kita gitu apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita dan apa yang menjadi prioritas utama kita sebelum akhirnya memilih apa yang akan kita ambil terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau memang mau mulai dari scratch gitu ya kita mungkin bisa memilih yang gaji yang kecil tapi kalau memang kita melihat kita mementingkan em, gaji yang besar dan prospek karir yang bagus, kita juga harus melihat potensi diri kita dan melihat di mana tepatnya. Oke, ini kita sudah mau menjelang waktu habisnya ya, teman-teman ya. Tapi mungkin ada sedikit closing. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Oh, masih ada nih. Ya, ada masih ada mungkin pertanyaan terakhir ya dari em, Mas Ropi'i gitu ya. Untuk mungkin saya lebih ke Mbak One ya, karena yang sudah ASN juga. Nanti dari Mas Firhan juga bisa memberikan perspektif lain. Nah, untuk gaji minimal fresh graduate P3K dan ASN apakah sesuai UMR daerah gitu? Ini saya lihat katanya ada yang 1,5 juta gitu ya. Mungkin disilakan kepada Mbak Ona. Ya, ini ya apa pilihan sih kalau memang gaji itu yang pasti gaji
ASN itu lebih kecil daripada swasta. Cuman nggak ini ya apa namanya belum sama ininya mungkin kalau 1,5 juta sama apa tunjangan-tunjangannya mungkin ya. Biasanya ada ya Ya, perintilan kecil ada gitu ya. tunjangannya itu yang lumayan mungkin. Jadi eh inilah apa sesuai lah sama UMR pastinya sesuai dan nanti akan diberi tunjangan. Cuman ya ini apa namanya ini kan disesuaikan dengan kemampuan daerah kalau ASN daerah. Tapi kalau ASN pusat biasanya lebih besar. Jadi ASN pusat itu seperti kementerian ya, kementerian itu anu apa gajinya lebih tinggi daripada daerah. Seperti itu. Oke, baik Ya, ya. Terima kasih ya dari Mbak ya. Ona. Jadi untuk Mas Rofi'i perlu dipertimbangkan nih kalau mau ngambil ASN, baik PNS ataupun P3K, kalau memang ngambilnya daerah biasanya menyesuaikan dengan PAD-nya daerah ya, teman-teman ya. Ini hanya sedikit pengalaman saya aja. Jadi kalau kami yang dari kementerian itu beda dengan yang daerah. Karena kalau ASN ataupun P3K-nya daerah dia mau menyesuaikan PAD. Jadi kalau pengalaman teman-teman saya juga memang agak sedikit ini ya em, sedikit ini ya perlu dipertimbangkan kembali ya teman-teman ya untuk yang mengambil daerah. Jadi itu beda beda instansinya, beda formasi, beda juga. Ya, oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk pertanyaan di sesi diskusi seminar Bumi Tala seri 3 ini ya. Mungkin yang terakhir kami memberikan kesempatan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement ya, closing statement bagi kita semua, bagi teman khususnya teman-teman mahasiswa. Mungkin kita mulai dari Mas Firhan, disilahkan. Baik, teman-teman, terima kasih untuk ini closing statement ya, Bu ya. Iya, Ya, teman-teman, untuk closing statement ini ya, jadi kuliah ini diniatkan untuk ilmu ya, untuk nilai itu bonus. Kemudian kalau karena ini temanya IPK tinggi ya, Bu ya. Kalau mau IPK tinggi itu harus ada strategi, seperti yang kami sampaikan tadi dari saya maupun Bu Ona, harus ada strategi tersendiri, perlu diingat. Juga ini yang tidak kalah penting, kan kontribusi dari Tuton itu bisa diingatkan kalau saya salah, Bu ya. Kalau nggak salah itu 30%, kemudian UASnya 70%. Terus nggak tahu yang kurikulum baru ini kayaknya Tutonnya 40%, kemudian UASnya 60%. Nah, di sini ini yang perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman tetap harus memaksimalkan yang di UASnya. Karena ini jadi kunci nilainya teman-teman bagus atau jelek. Jadi intinya IPK tinggi itu bisa diraih jika teman-teman konsisten, nggak nunda-nunda, sama tetap jalan. Mesti tidak semangat. Seperti itu. baik Terima kasih. sekali. Terima kasih ya kepada Mas Firhan. Ingat, kata kuncinya adalah konsisten. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Ona, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Marisa. Mungkin ini ya apa? Saya lebih ke tips-tips aja buat yang masih mahasiswa. Jadi perkuliahan di UT itu kan secara online ya. Jadi diikuti saja jadwalnya, ya. Diikuti semua alurnya, ya. Jangan lupa sambil dinikmati. Jangan lupa sambil dinikmati prosesnya ya. Jadi akan semakin dinikmati, insya Allah hasilnya akan semakin memuaskan untuk kita. Kerjakan semua diskusi, tugas, tepat waktu, jangan terlewatkan satu kali pun. Kalau kuliah online itu sebenarnya kita harus ini ya apa disiplin waktu ya. Disiplin waktu itu penting kalau kuliah online. Kemudian jangan sungkan-sungkan chat tutor. Saya sering ngechat tutor nih, Farisa pernah, Bu Ulul pernah. Hampir semua saya chat itu. Kalau nanya-nanya itu. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan aja. Memang ini apa? Fungsinya chat itu untuk menanyakan kan ya mungkin apa saya terlalu cerewet atau gimana. Terus ini terus harus aktif di perkuliahan studio.
Jadi dibikin seru aja kuliah studio itu. Jadi kan kalau nggak salah itu 3 SKS ya. Jadi bisa banget bantu nilai itu kuliah studio itu. Terus ujian jangan sampai lupa jadwal. Terus eh, selalu maksimal belajar kapan saja, di mana saja. Kuasai materi di modul, insya Allah aman sudah kalau menguasai materi di modul. Siapkan belajar itu untuk ibadah ya, ilmu yang bermanfaat, bisa ditransfer ke siapapun, ke teman, ke adik ataupun ke anak. Dan IPK bonus itu ya, IPK bagus itu ya bonus aja sih menurut saya itu rezeki. Dan yang terakhir IPK tinggi itu bisa diraih jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan menikmati prosesnya. Kalau saya itu. Terima kasih. Terima kasih ya kepada kedua narasumber kita. Jadi kita perlu menikmati prosesnya ya agar tidak menjadi beban dan bisa dijalani dengan baik dan terus semangat. Ya, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada dua narasumber ya atas kesempatannya pada pagi hari ini dalam membagi experience. Kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman ya. Sebelum sebelum itu kita akan mendengarkan ya sedikit penutup yang akan disampaikan oleh oleh Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Ibu Vita Elisia. Kepada Ibu disilahkan. Terima kasih Bu Farisa, suara saya terdengar ya? Mudah-mudahan terdengar suara saya. Oke, baik. Iya Ibu, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan ya, Dr. Subukti Nomawati yang tadi sudah berkenan memberikan sambutan gitu ya di pagi hari di awal acara, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen PWK ya yang hadir. Ada tentunya tadi Bu Farisa ya selaku moderator, Bu Ulul, Bu Lintang, Bu Sinta, Bu Harina, Rika ya, dan juga tim ICT ya, ada Mas Mahdi. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu ya hadir di acara dan mendukung pelaksanaan acara kita pagi hari ini. Untuk dua narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah, yang kita banggakan sekali ya, Mbak Ona dan juga Mas Wirhan. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di akhir pekannya untuk memberikan tips gitu ya, dan juga berbagi pengalaman, cerita gitu ya, pengalaman menyelesaikan program studi PWK UT itu seperti apa. Tadi saya menyimak dan luar biasa sekali insightful gitu ya, saya menyimak bagaimana perjuangannya untuk bisa menyelesaikan dengan masing-masing begitu ya, untuk bisa tetap menyelesaikan studinya dengan baik. Dan betul sekali kalau IPK tinggi, karena saya berbicara IPK tinggi gitu ya, itu butuh strategi, betul sekali yang disampaikan tadi oleh Mbak Ona dan Mas Wirhan ya, karena di UT ini tidak hanya di PWK, yang IPK-nya di atas 3, yang IPK-nya 1 koma juga banyak sekali, 2 koma juga banyak, yang cum laude ini alhamdulillah seperti Mbak Ona dan Mas Wirhan juga ada gitu. Kembali ke masing-masing mahasiswa gitu ya, strateginya seperti apa, tekadnya seperti apa gitu ya, itu yang harus ditanamkan sejak awal gitu ya. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa ya, bahwa meraih IPK tinggi dan itu insya Allah ijazah untuk berkarir itu insya Allah ada gitu ya, insya Allah bisa diusahakan gitu ya, bukan sesuatu yang tidak bisa diusahakan atau sulit diusahakan, karena toh banyak alumni-alumni kita yang sudah membuktikan hal seperti itu. Ya sedikit aja tambahan tadi, kita ada program S2 namanya program studi magister studi lingkungan di UT gitu ya, kalau berminat ya bisa. Terus tadi ada yang menyampaikan ke Dishub PWK tadi juga disampaikan oleh para narasumber, PWK itu multidisiplin. Kita banyak kok mahasiswa dari Kemenhub, dari Dishub gitu ya, atau alumni yang lulus bekerja di situ juga ada gitu tadi. Jadi tergantung formasi, loker dan sebagainya yang sudah disampaikan para narasumber. Dan untuk nilai tadi ya, betul nilai utama itu dari UAS gitu ya, kecuali mata kuliah studio untuk nanti di kurikulum baru nilainya dari nilai praktek, tidak ada UAS. Tapi untuk mata kuliah umum lainnya gitu ya, itu nilai komponen terbesar adalah UAS. Jadi tuton tetap 30%, UAS 70% dengan syarat
nilai UAS itu harus di atas 30 supaya tutornya dapat terpakai. Jadi ingat nilai tutor itu minimal 30, tapi kalau bisa juga jangan 30 begitu ya. Lebih dari itu gitu supaya tutornya juga terpakai dan seperti sumber ya, tutor juga tetap harus dikerjakan, tugas dikerjakan, modul dipelajari ya memang itu sebagian strateginya seperti itu dengan tantangan mahasiswa UT yang sebagian besar bekerja dan lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan para narasumber bisa menginspirasi ya rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi terima kasih atas nama program studi. Terima kasih kepada para narasumber alumni kita gitu ya. Tetap jaga silaturahmi dengan prodi ya. Kita senang sekali untuk selalu terhubung dengan para alumni gitu ya dan juga mungkin untuk adik-adik mahasiswa di angkatan bawahnya. Saya kira itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Terima kasih atas penutupannya. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berusaha dan menjaga semangat belajar. Perlu diingat bahwa jika usahanya maksimal, insya Allah hasil akan mengikuti usaha tersebut. Terima kasih kepada para alumni yang telah berbagi pengalaman dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa seluruh yang telah hadir pada seri Bumi Tala 3 kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mencapai pembelajaran yang terbaik, IPK yang tertinggi dan mewujudkan impian kita. Terima kasih, semoga sukses selalu. Mungkin kita bisa on cam ya teman-teman. Bisa on cam, saya akan mengabadikan momen kita pada hari ini. Iya, mungkin bisa mohon bantuannya dari Mas ICT untuk mengambil dokumentasi bagi kita semua. Oke, saya hitung ya teman-teman. Siapkan senyum termanisnya ya. Saya hitung 1, 2, ya masih ada nih yang mau on cam. 1, 2, 3. Sekali lagi, ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan Ibu Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka serta seluruh jajaran dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan terlebih untuk teman-teman panitia Mas Mahdi, Ibu Ulul sebagai PIC. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri kegiatan seminar Bumi Tala seri 3 pada hari ini. Ya, kita akan insya Allah kita ketemu pada seri selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi dan semoga seluruh impian kita menjadi kenyataan ya dan terima kasih kepada kedua narasumber. Saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu semuanya. Pak Ibu Terima kasih. semua. Terima kasih Mbak Ona, Mbak Mas Ona, Mbak Firman. Firman. Terima kasih, Pak Risa. Selalu Pak. Semoga. Ya.